Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya menjelaskan tentang pengertian Marxisme. Nah, Marxisme berasal dari dua kata, yaitu Marx dan isme. Marxnya berasal dari nama tokoh Marxisme itu sendiri, yaitu Karl Marx, dan isme adalah suatu paham atau anut. Nah, jadi Marxisme adalah suatu paham yang berpegang teguh pada prinsip Karl Marx. Nah, selanjutnya Marxisme adalah suatu paham atau ideologi tentang kehidupan dan kepercayaan bahwa sosioekonomi adalah sebagai penentunya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Ini dia. Berbicara tentang perkembangan teori Marxisme, maka Marxisme lebih cenderung memahami perilaku masyarakat, khususnya yang terkait dengan politik, ekonomi, budaya, dan sejarah. Marxisme tumbuh sebagai kumpulan pemikiran yang hidup dalam realiti politik sebenarnya. Teori sastra Marxisme yang dikenali pada hari ini banyaknya berbuah dari hasil usaha ahli falsafah Prancis, yaitu Louis Althusser dan ahli kritik Pierre Masseret. Pengaruh penting dalam teori kesusastraan Marxisme tertumpu pada konsep ideologi sebagaimana yang ditanggapi oleh Louis Althusser. Kesusastraan akan dapat dipahami dengan betul hanya dalam ruang lingkup pemahaman terhadap realiti sosial. Realiti adalah suatu konsep yang luas. Marx menganggapkan mengkaji untuk memahami kesusastraan tidak akan sempurna jika ia dipisahkan dari realiti masyarakatnya. Karya sastra sebagai produk kekuatan sosial dan ideologi. Teori sastra Marxis meliputi bidang yang luas dan berbasis pada pandangan Marxisme. Teori ini bersumber pada pandangan Engels tentang ekonomi, sejarah, masyarakat, dan revolusi. Para ahli sastra telah memanfaatkan Marxisme untuk pendekatan dan teori sastra yang kemudian disebut teori sastra Marxis. Teori sastra Marxis didasarkan pada gagasan bahwa sastra adalah produk dari kekuatan sosial dan ideologi. Teori sastra Marxis meliputi berbagai bidang. Yang pertama, bentuk materialisme dialektis, yang isinya bahwa materi karya sastra diambil dari realitas sosial yang memiliki asal dan bentuk. Yang kedua, kekuatan sastra. Seberapa kuat sastra dapat dipahami. Yang ketiga, refiksasi. Membedakan antara bentuk sastra dan isi sastra. Saya di sini akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh Marxisme. Yang pertama adalah Karl Heinrich Marx. Karl Heinrich Marx atau dikenal dengan Karl Marx merupakan seorang bapak dari teori Marxisme. Pemikiran Marx tentang ide-ide sosialis perjuangan masyarakat kelas bawah disebabkan karena ia lahir di tengah pertumbuhan industri yang berbasis kapitalis. Perusahaan-perusahaan mempekerjakan buruh dengan upah yang sangat minim, bahkan hanya cukup membiayai makan sehari. Kelas sosial paling bawah yang terdiri atas kelompok buruh dan budak sering diistilahkan dengan kaum proletar. Adanya kelas sosial yang menciptakan hubungan yang tidak seimbang tersebut membawanya pada pemikiran ekstrim, yaitu penghapusan kelas sosial. Marx yakin suatu saat kapitalisme akan menemui kehancuran dan melahirkan sintesis, yaitu komunis sebagai ideologi kekuatan baru, masyarakat tanpa kelas. Kemudian yang kedua adalah Friedrich Engels. Friedrich Engels adalah keturunan Inggris dan Jerman. Dia pernah menjadi seorang industrialis, ilmuwan sosial, penulis, proyektikus politik, ahli filsafat, dan juga bapak Marxisme bersama dengan Karl Marx. Selain itu, Engels dan Marx juga sering disebut bapak pendiri komunisme, di mana beberapa ide berhubungan dengan teori Marxisme. Seperti yang dinyatakan Engels dalam tulisannya sendiri, satu-satunya tujuan negara adalah untuk mengurangi efek antagonisme kelas. Dengan penghapusan kelas-kelas sosial, negara bersistem masyarakat komunis setidaknya di mata Engels akan tercapai. Sekian, terima kasih.